Hai Tribuners, jumpa lagi nih bersama saya Bella. Nah Tribuners, terkait dengan isu yang akhir-akhir ini sedang hangat terjadi, yaitu isu tentang sekolah dari rumah. Kali ini kita akan membicarakan bersama dengan narasumber cantik pada hari ini ya, Dr. Trisya Wuryanti, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaniuso Jatibowo, terkait dengan kiat-kiat mengatur waktu atau durasi screen time yang aman bagi anak selama masa belajar dari rumah atau sekolah dari rumah ini. Nah, dokter, selamat siang. Siang, Mbak Bella. Siang. Nah, dokter, sebenarnya kalau boleh dokter jelaskan sedikit, waktu yang aman untuk atau durasi yang aman untuk screen time bagi anak khususnya yang umur 6 sampai 12 tahun dulu nih. Itu seperti apa sih sebenarnya? Iya. Jadi memang untuk masa kita beradaptasi di pandemi ini, yang terbaik dari dokter anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah sangat menjaga supaya lebih baik ya semuanya dilakukan dari rumah. Ya. Kenapa? Karena seperti kita tahu lebih rentan terhadap penyakit COVID-19. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya udah lama rekomendasi ini baik dari internasional maupun nasional untuk yang screen time. Screen time untuk anak umur 6-12 tahun ya, itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Wow. Ya, yang idealnya ya. Kalau sampai lebih dari 2 jam dikhawatirkan dia akan mengalami, apalagi terus-menerus ya, setiap hari dikhawatirkan akan mendapatkan masalah-masalah seperti mata cepat lelah ya, dan seterusnya, bahkan sampai ke masalah adiksi atau adiksi, betul. ketergantungan gitu ya. terhadap gadget tersebut ya. Nah, kalau boleh tahu tadi dokter mention soal 2 jam. Sebenarnya 2 jam ini total kalau non-stop atau total selama 1 hari gitu? Idealnya total dalam 1 hari. Wow, ya. dalam 1 hari Ya, ini dilema juga ya, karena kita kan pelajaran itu pasti saya lihat buat anak saya sendiri juga itu saya lihat lebih dari 2 jam. Makanya memang kalau mengikuti aturannya kesehatan tumbuh kembang anak ya kita ya maksimal 2 jam dalam sehari. Tetapi ini perlu kita diskusikan juga dengan pihak pendidik ya. Selama ini kan memang belum ada yang bertanya idealnya berapa dari pihak pendidikan. Nah, apalagi kalau anak kurang dari 6 tahun itu malah sama sekali belum boleh megang gadget, belum boleh bersentuhan dengan gadget ya sebenarnya. Wah, berarti sebenarnya dilema juga ya, bagai makan buah si malakama ya, mau jam belajarnya dikurangi tapi nanti anak-anak bakal susah nih mengikuti pelajarannya, mau ditambah tapi ada resiko di balik itu semua ya. Nah, kalau misalnya untuk anak usia sekolah menengah sendiri nih dok, dari usia 12 hingga 18 tahun itu kira-kira durasinya berapa sih yang aman? Ya, sama, idealnya juga sama, kurang dari lebih kurang 2 jam ya. Kalau yang beberapa sekolah saya dapatkan informasi ya mereka ya sudah dikirimkan dulu bahan-bahannya. Ya, kemudian memang di home learning atau school from home itu lebih diutamakan ya belajar mandiri dengan pendampingan orang tua. Ya, jadi kalau anaknya sendiri ya memang akan kesulitan ya. Gurunya mungkin ekstra lebih baik lewat media yang lain ya. Apakah materinya dikirimkan dulu, nanti tinggal di print terus dikerjakan, nanti tinggal difoto kirim ya. Jadi sebisa mungkin kita mengoptimalkan penggunaan si gadget ini. Ya. Berarti memang orang tua harus berperan serta ya dokter, jangan mentang-mentang wah enak nih anaknya udah mulai sekolah lagi gitu, udah kasih HP aja 2 jam terserah gitu ya. Karena sebenarnya juga ada resiko di balik kita semua. Nah, untuk anjuran bagi orang tua sendiri itu gimana dok kira-kira? Ya, jadi untuk kesehatan mata anak sendiri kita usahakan tidak bisa terus-terusan 2 jam nonstop di hadapan gadget. Kalau bisa ya setelah 20 menit istirahat ya, kedip-kedip mata atau pejam-pejam ya. Kemudian setelah beberapa menit juga dia ada aktivitas fisik. Jadi jangan langsung selama 2 jam itu nonstop full duduk di depan layar. Ya, apalagi kalau pakai HP. Ya, apalagi kalau tidak ada pendampingan, seringnya kita perhatikan ada anak-anak yang belajarnya sambil tidur-tiduran ya, sambil apa ya. Jadi dalam posisi yang tidak tepat posisi belajarnya. Idealnya kan duduk tegak di kursi dengan meja dengan jarak si alat medianya itu kurang lebih 60 cm lah ya.
terus cahayanya juga terang, jadi tidak dalam suasana yang pencahayaan kurang. Ya. Karena nanti kasihan matanya akan cepat lelah, bahkan mau kejadian minus dan kesehatan matanya bisa terganggu. Selain itu juga tetap memperhatikan aktivitas fisiknya. Jadi dia tetap ada mengalihkan apa itu istilahnya, supaya tidak monoton dalam keseharian. Tetap memperhatikan, kan ini di rumah. Betul. Jadi selain memaksimalkan jam screen time, juga melakukan kegiatan lain, kegiatan fisik ya di rumah saja pastinya. Mau membantu membersihkan rumah kah, atau ngikutin orang tua beres-beres ya, lalu kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan di rumah. Jadi anaknya jangan sampai mengalami kebosanan dalam kegiatan selama masa pandemi ini. Karena kalau tidak, lama-lama ya dia jadinya cepat bosan, ya. Terus malah nanti larinya ke, tiba-tiba terklik game, itu sudah dia jadinya larinya nanti main game, diam main game. Jadi memang benar-benar ditemani oleh orang tua, betul. Untuk pemegangan screen time ini. Nah, tadi dokter juga sempat mention soal resiko ya. Kira-kira resiko apa saja sih, sampai dari mulai resiko yang biasa sampai resiko terburuk apa sih yang bisa terjadi seandainya orang tua ini tidak mengawasi anak-anak mereka? Ya, banyak ya. Yang pertama, terlalu lama di depan alat media gadget itu ya bisa kita lihat nanti matanya cepat lelah. Kemudian juga radiasi, kalau yang tidak begitu medianya nggak pakai alat radiasi ya, anti radiasi. Kemudian bisa juga terlalu lama duduk ya, apalagi tidak dipantau, dia ya udah begitu selesai sekolah lanjut lagi main game, betul. Terus-terusan seperti itu, tidak ada aktivitas fisik, jadi obesitas bisa terjadi. Wow, ya. Sampai ke obesitas juga Oh ya? ya, banyak. Ya. Ada beberapa penelitian yang bukan hanya sedikit tapi banyak bahwa faktor resiko main game ataupun menonton TV yang terlalu lama itu bisa meningkatkan resiko obesitas pada anak. Karena kan jadinya dia diem aja nonton TV, sambil main makan game, apalagi ya tidak bergerak. Ya itu bisa sangat mungkin terjadi ya. Terus yang paling kita takutkan ya adiksi itu, yang kecanduan ya. Jadi apalagi dia terstimulasinya sejak usia prasekolah terlalu dini, ya. Untuk bisa lebih dari 2 jam, nanti dia suka kan, suka lama-lama dia pasti akan nyari terus si handphone, si laptop atau main si game ini, ya. Dan kalau itu terjadi akan susah sekali. Nanti anaknya jadi penyendiri, maunya hanya fokus di mainannya saja, mainan game tentunya, ya. Dan bahkan kalau dipanggil nggak respon, atau bahkan bisa marah-marah. Ya, kalau kita ambil alih si gamenya tersebut. Nah, tadi kan dokter juga sempat bilang kalau seandainya proses belajar ini tidak ditemani oleh orang tua, maka anak-anak bisa mengalami namanya kebosanan dan pada akhirnya berujung pada stres ya, gitu ya dok ya. Betul. Nah, kira-kira gimana sih cara mengenali stres yang terjadi pada anak oleh karena ini? Ya. Oleh sebab ini. Banyak ya, tapi yang pasti yang paling tahu adalah orang tua. Iya, betul. Yang paling gampang sekali ya ada perubahan perilaku dari anak kita. Ya, misalnya jadi sering murung atau gampang gitu ya. Gampang marah ya. Dikit-dikit nangis ya. Mainannya diambil sedikit langsung emosionalnya meledak-ledak, itu bisa seperti itu ya. Jadi yang paling peka ya yang di rumah sering bersama si adiknya, anaknya, itu saya lihat loh, ini kok perubahan perilaku, ada apa? Oleh karena itu kita dampingi, sering kita tanya balik, ya meskipun kita juga orang tua sebagian besar adalah pekerja, usahakan juga pas waktu pulang sering komunikasi dengan anak, ya ditanya, kemudian yang mendampingi selama di rumah bagaimana. Ya. Berarti memang 3 hal yang saya dapat dari sharing dokter tadi. Yang pertama bahwa anak-anak ini maksimal dalam 1 hari itu 2 jam saja dianjurkan ya untuk total. Kemudian yang kedua juga
orang tua harus berperan aktif nih, bukan hanya menyerahkan anaknya udah sekolah gitu aja, Iya. tapi juga harus melakukan ada yang istilahnya membuat variasi seperti itu ya Betul. dalam metode belajarnya. Dan yang ketiga juga selain orang tua, orang-orang rumah juga harus memperhatikan anak-anak ini gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Memang pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan ya untuk kita semua, apalagi khususnya dalam budaya atau cara kita beraktivitas setiap hari. Betul. Oke, luar biasa. Ya, dan tidak lupa juga jangan tetap menjaga kesehatan Iya, ya, meskipun di dalam rumah betul. kita orang yang keluar masuk rumah juga tetap pas saat masuk ke rumah tetap cuci tangan, ganti mandi, keramas, ganti baju ya, yang bersih ya. Begitu masuk ke rumah, jadi ketemu anak kita yang sudah kita jaga sebaik-baiknya Iya, itu betul. dalam kondisi bersih juga. Jadi dia tetap terjaga juga. Gitu. Oke dok, mungkin boleh sekali lagi dokter memberikan anjuran yang jelas nih kepada Tribuners di rumah agar tahu kiat-kiat mengatur waktu atau durasi screen bagi anak itu sebenarnya harus seperti apa. Ya, baik. Terima kasih buat semua orang tua, keluarga yang punya anak yang bersekolah di rumah. Memang kita harus benar-benar waspada dengan penggunaan internet ini. Pertama, gadgetnya pemakaiannya jangan lebih lama dari 2 jam. Kalaupun harus lebih lama, ya diatur waktu supaya dia ada aktivitas fisik, ada istirahat Ya, matanya, ya entah berkedip atau kemudian nanti gerak-gerakan exercise ya, Ya. supaya lebih rileks ya. Kemudian perhatikan kedua posisi pada waktu sekolah online itu, ya posisi yang ideal ya, duduk tegak, ada Ya. sandarannya, cahayanya terang ya. Jangan sambil tidur-tiduran ya, itu perlu pengawasan. Kemudian tetap ada exercise ya, exercise artinya beraktivitas supaya anak juga tidak mengalami kebosanan. Iya. Beraktivitasnya bukan yang dalam kondisi duduk, tapi ya olahraga ringan ya, atau ikutan beres-beres rumah ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, dan yang terakhir ingat jangan sampai orang tua kelewatan kontrol. Berhati-hati di internet kan kadang ada konten dewasa. Oh, iya, Kita betul. batasi betul-betul, Betul. jangan sampai anak terklik konten Iya, dewasa betul. tersebut Iseng ya. ngeklik gitu ya. Nggak lucu. Iya, kadang kan suka muncul tuh. Iya, betul sekali. Kita nggak pernah tiba-tiba muncul, ya itu bahaya ya. Jadi memang sangat perlu pendampingan buat anak yang sedang belajar online tersebut. Oke, berarti Gitu. memang butuh partisipasi gitu ya dok ya, Ya, kerjasama betul. dari kita semua. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Trisya untuk Ya. sharingnya pada hari ini. Nah Tribuners, demikian sharing saya bersama Dokter Trisya kali ini. Kita pamit undur diri dulu, saya Bella dan Saya Dr. Trisya Wuryanti. ya sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye. Bye.